Lagi jadinya ucapin lo practice. Jadi lagi video. Ini bau ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Kayaknya pada lemas. Udah pada makan belum? Kenapa? Oke. Baik, nanti di rumah saja ya. Makannya. Lagi libur. Baik. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Kemana Najmi? Oh, kita doakan semoga masuk ke dalam surga. Amin. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Coba dipimpin oleh Pak Kosma, oleh KM. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melakukan atau menunda pekerjaan seperti itu tugas sehingga sampai kepada waktu yang sudah ditentukan? Pernah? Sering? Mengapa kita sering menunda pekerjaan? Apakah perilaku tersebut itu akan berdampak baik untuk masa depan kita? Tidak. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang etos pribadi Muslim, yang dimana yaitu sikap kerja yang harus dimiliki oleh seorang Muslim agar menjadi pribadi yang sukses dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke dalam pengertian etos kerja Muslim. Ada yang ngantuk gak? Ada. Pengertian etos kerja pribadi Muslim yaitu sikap, semangat, dan cara pandang seorang Muslim terhadap pekerjaan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, kejujuran, amanah, disiplin, dan tanggung jawab. Baik. Sepertinya Saudara Nadib sudah paham tentang materi ini. Jadi kita sama-sama untuk hari ini belajar tentang etos kerja pribadi Muslim, yang dimana kita itu sebagai manusia akan terjun kepada yang namanya dunia pekerjaan agar ketika kita bekerja tidak hanya mendapatkan uang dan kebutuhan untuk di dunia, kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, pentingnya etos kerja sebagai Muslim. Yang pertama, sebagai bentuk ibadah. Apabila kita bekerja diniatkan dengan baik dan dengan cara yang halal, maka seluruh pekerjaan itu akan mendapatkan pahala bagi kita semua. Poin yang pertama, contohnya kita sebagai murid, contohnya kalian sebagai murid di SMA ini, ketika kalian belajar, maka kalian bersungguh-sungguh ketika belajar. Itu akan mendapatkan pahala buat kalian, karena kalian telah amanah dalam mencari ilmu. Yang kedua, ketika di rumah kalian melihat orang tua kalian itu sedang sibuk dalam pekerjaannya, dan kalian itu membantu meringankan pekerjaannya, maka itu termasuk ke dalam ibadah. Yang ketiga, ketika contohnya kalian nanti akan ada PKL tuh, ketika kelas 2 atau kelas 3 tuh. Biasanya kalau SMK suka ada PKL. Ketika kalian PKL itu, sebisa mungkin kalian harus datang tepat waktu, mentaati segala peraturan yang sudah ditentukan oleh pabrik yang kalian magang tempati tersebut. Yang kedua, membentuk karakter yang baik. Etos kerja membantu seorang menjadi yang pertama, menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya.
Karakter seperti ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Lalu ada landasan etos kerja. Jelas. Yang berbunyi An Mikdami bin Ma'di Kirabar Zaibadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadi. Yang artinya tidak ada yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam menghargai kerja keras. Seorang muslim dianjurkan berusaha dan bekerja secara mandiri untuk memperoleh rezeki yang halal. Jadi ketika kalian nanti masuk ke dalam dunia pekerjaan, Islam itu sangat menghargai seorang yang bekerja keras. Jadi sebisa mungkin ketika kalian nanti masuk ke dalam dunia pekerjaan, diusahakan hilangkan rasa malas, hilangkan rasa malu, hilangkan rasa suka. Yang intinya ketika kalian masuk ke dalam dunia pekerjaan, sebisa mungkin kalian harus bekerja dengan keras. Yang hadis yang kedua yang berbunyi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja yang menyempurnakan pekerjaannya. Hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya profesionalisme atau itqan, yaitu mengerjakan pekerjaan dengan baik, teliti dan sungguh-sungguh. Masuk ke dalam materi prinsip-prinsip etos kerja muslim. Nah, etos kerja muslim memiliki 8 prinsip. Yang pertama ikhlas. Di sini ada yang tahu pengertian ikhlas? Jadi setiap mengerjakan itu hanya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah SWT dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Laki-laki ada yang apa itu amanah? Yusuf, apa yang dimaksud dengan amanah? Apa itu amanah? Tidak jujur. Dari perempuan ada yang tahu? Tidak. Dan sesuai. Yang keempat, kerja keras. Ada yang tahu? Hadis? Apa? Kerja, ya. Tawakal kepada berusaha dan kepada Allah. Apa adalah istiqomah? Istiqomah dalam kebaikan, baik. Lalu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ketika di sekolah. Biasanya di sekolah itu pada akhir semester suka diadakan ujian. Nah, kalau menurut etos kerja pribadi muslim, kita diusahakan tidak mencontek dan serahkan seluruh hasilnya kepada pemikiran sendiri. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, biasanya kemarin Bapak mengevaluasi bahwa kalian tuh kebanyakan mengumpulkan tugas itu telat, bahkan tidak mengerjakan. Nah, buat kedepannya sebisa mungkin kalian harus tepat dengan waktu. Yang ketiga, menghormati guru. Nah, bisa dipahami menghormati guru? Ya. Lanjut yang terakhir mungkin karena waktu, yang dalam berwirausaha. Nah, nanti kalian setelah lulus SMA kebanyakan ada yang masuk ke dalam universitas atau ada langsung masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, di dalam dunia pekerjaan sebisa mungkin apabila kalian menjadi seorang penjual atau pedagang, kalian harus jujur kepada pelanggan. Yang kedua, harus menjaga kualitas produk. Nah, jangan sampai ketika kalian diadain promosi rasanya enak, lalu ketika banyak pembeli, bahkan ketika
berjualan itu sangat ngantri lah, kalian diturunkan untuk kualitasnya, bahkan dikurangi porsinya. Yang terakhir adalah tidak melakukan penipuan. Jadi sebisa mungkin apabila kalian sedang berdagang, apa yang diposting dan nanti apabila kalian misalkan jualan online, kalian mempromosikan suatu produk, misalkan sepatu, ketika dipromosikan sepatu tersebut kelihatan sangat bagus, tetapi ketika datang malah jelek. Itu tidak melakukan termasuk ke dalam penipuan. Sebisa mungkin kalian harus tidak melakukan penipuan. Mungkin cukup sekian. Sebelum ditutup, Bapak akan mengadakan kuis yang dimana nanti ada kuisnya berbentuk dadu dan kertas warna. Nah, perhatikan, semuanya. Satu dimulai dari sini langsung ke belakang. Ya. Apabila kalian misalkan mengocok dadu yang keluar warna coklat, nanti kalian mengambil kertas warna coklat. Nanti di dalam kertas itu ada pertanyaan seputar pembelajaran, ada hadiah dan mungkin ada hukuman. Bisa dipahami? Ya, semuanya nanti. Coba di dimulai dari perempuan tuh. Ya, dari sini. Dari sini dulu. Nih. Nanti kalau keluar warna biru, kamu ambil yang warna biru. Coklat, ambil. Ambil satu. Bacakan soal dan lalu jawab. Dengarkan dulu. Enggak ada. Agama Islam bekerja tidak hanya untuk mencari nafkah tetapi juga sebagai Jawab. Betul apa tidak? Betul. Ya, tepuk tangan. Udah, terima kasih. Udah, selanjutnya. Nung, warna apa, Nung? Oren, ambil. Cepat. Baca soalnya kencang. teman favorit saya di kelas. Kenapa? Semoga kebiasaan berantemnya. Ya, dua saja. Udah, selanjutnya. Terima kasih. Coklat. Ya, langsung lanjut karena waktu. Oh, teh kucuk sana. Terima kasih. Lanjut. Masih. Lanjut. Tadi ya. Jangan cepat.
Apa? Bacakan ini. Oh. Baik, mana kewadai? Baik, cukup benar. Terima kasih. Cepat. Oh ya. Nggak ada. Ya benar. Kata Nabi. Selamat Anda mendapatkan. Oh iya. Apa yang lebih? Ya, terima kasih. Cepat waktu. Cepat Gi, langsung saja langsung biar waktu. Apa arti kata ikhwan dalam ekspos kerja ikhlas? Yang tadi. Ya, Mbak. Jawab. Artinya melakukan pekerjaan dengan baik dan bersemangat. Ya, benar. Lanjut. Lanjut, Om. Bentar ya. Seorang siswa mendapatkan tugas kelompok tapi tidak mengerjakan. Yes. Ya, bagiannya prinsip kerja apa yang belum diterapkan, amanah dan tanggung jawab. Ya, benar. Baik, terima kasih. Kayaknya Jawaban kelas amanah, disiplin, kerja keras, profesional, bagaimana? Sudah cukup tuh gimana? Oh iya, Pak. Wah, baik, betul. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti pelajaran yang tadi dapat coba diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, di rumah, di sekolah, dan dalam dunia pekerjaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.